Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. فلا هادي له أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة wa ayyatuhal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita syarah Masail Jahiliyah allati khalafa fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, atau penjelasan masalah-masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Baik, pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan penggalan dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir dari masalah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi al-mas'alatu hiya allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafirin. Ucapan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan masalah-masalah ini, yaitu masalah-masalah jahiliyah yang kita sebutkan pada bagian yang pertama ini adalah apa masalah jahiliyahnya, Pak? Ada yang masih ingat? Apa masalah jahiliyah yang pertama yang sedang dibahas? Ada yang masih ingat, Pak? Angkat tangan. Hah? Ya. Berdoa kepada wali dan orang-orang saleh. Ya, berdoa kepada wali dan orang-orang saleh. Jadi yang dimaksud dengan ucapan beliau di sini, wa hadhil mas'alah, dan masalah-masalah ini itu berdoa kepada wali, kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang sudah mati dan yang semisalnya, hiya allati tafarraqa an-nasu fiha li ajliha. Inilah yang membuat manusia itu berpecah antara muslim dan kafir, ya, antara apakah dia orang muslim ataukah orang kafir, yakni mas'alatut tauhid wasyirk, yakni permasalahan adalah antara tauhid dan syirik, dan itu tidak bisa digabung, Pak. Nggak bisa digabung antara orang-orang musyrikin dan orang-orang ahli tauhid, nggak bisa digabung menjadi satu. Maksudnya di dalam tubuh seseorang, ya, imma dia muslim, imma dia kafir. Tidak mungkin ada di dalam diri seseorang dua kepribadian. Saya muslim, saya kafir juga, enggak begini ya. Kalau dia enggak muslim berarti dia apa? Kafir. Jama'atun sadaqu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih. Pada masa-masa dahulu, masa-masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagian ada yang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman kepada Nabi. Ini satu kelompok. Wa akhlasul ibadata lillahi azza wa jalla, dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahaulai mu'minun, mereka inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang beriman. Wa qaumun khalafu wa baqau ala syirkihim wa ibadatihim, dan sebagian kelompok ada yang mereka menyelisihi Nabi dan mereka tetap di atas kesyirikan mereka, tetap di atas peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
wa ma kana ya'budu aba'uhum min qabl, dan apa-apa yang diibadahi oleh bapak-bapak moyang mereka sebelumnya. Ya, apa-apa yang ditinggalkan, yang mereka dapati daripada peribadatan kepada selain Allah, mereka tetap di atas keyakinan tersebut. Kama alaihi ummamul kufril ladzi yu'ariduna ar-rusul, sebagaimana jahe atau susu teh. Baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat yang kafir, yakni umat-umat yang kafir yang menentang para rasul sebelumnya, sama. Dari rasul-rasul yang dahulu juga sama, terbagi menjadi dua. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ada yang tetap di atas kesyirikan mereka dan ada yang mengikuti apa yang didakwahkan oleh rasul tersebut. Li'annahum yuriduna al-baqa' 'ala ma kana 'alaihi aba'uhum. Mereka pengen, ya, enggak mau diganggu. Kita ini sudah begini dari dulu gitu loh. Ya. Nenek moyang kita tuh udah seperti ini. Kalau kita sekarang merubah ibadah-ibadah ini, lalu bagaimana dengan nenek moyang kita dulu? Berarti mereka begini dan begini dong gitu ya. Berarti mereka masuk neraka dong, ataupun yang semisalnya ucapan-ucapan yang senada dengan hal tersebut. Inilah yang diucapkan juga oleh orang-orang zaman dahulu. Ya, kita cuma pengikut aja, ngikutin nenek moyang, ngikutin bapak-bapak kami dulu seperti ini. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zukhruf ayat yang ke-23, Allah katakan, wa kadzalika arsalna min qablika min qaryah min nadhirin illa qala muftaruha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula kami telah utus di sebelum kamu kepada Qaryah, kepada kelompok-kelompok, pada kampung-kampung, min nadhir, yaitu pada utusan yang menyeru kepada tauhid. Akan tapi orang-orang yang terbiasa hidup mewah di antara mereka, maksudnya orang-orang yang tokoh-tokoh mereka mengatakan apa? Inna wajadna aba'una ala ummah. Aba'ana ala ummah. Kami temukan bapak-bapak moyang kami di atas sebuah agama, di atas sebuah keyakinan. Wa inna ala atharihim muqtadun. Kita cuma ngikutin aja. Ya, kita cuma ngikutin apa-apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita dahulu. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Wahai para rasul, wahai para utusan Allah, apakah engkau melarang kami untuk beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh bapak-bapak moyang kami? Yang ucapan seperti ini masih ada apa enggak, Pak? Nah, masih ada di sebagian saudara-saudara kita demikian. Kalau sudah diajak untuk menyelisihi perbuatan-perbuatan mereka yang biasa mereka lakukan, udah turun temurun. Ya. Kalau sudah bulannya datang, sudah dilakukan hal-hal yang ibadah-ibadah yang belum pernah ada asal usulnya dari Al-Quran ataupun dari hadis. Akan tapi hanya bermodal apa? Dahulu bapak-bapak kami demikian, nenek moyang kami demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Hadhihi maqalatuhum wa hujjatuhum, ila ucapan dan hujjah mereka. Wahyat tamassuk bima alaihi al-aba wal ajdad min ibadati ghairillahi azza wa jal, yakni berpegang teguh kepada apa-apa yang berada di atasnya bapak-bapak mereka ataupun nenek moyang mereka, yakni beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu rahimahullah. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa indaha waqa'at al-adawah.
Dari sisi itulah terjadinya permusuhan. Dari sisi antara perbuatan kesyirikan dan tauhid. Yang dahulu memusuhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan gara-gara urusan dunia, bukan gara-gara urusan harta, bukan. Akan tapi gara-gara apa? Gara-gara tauhid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadatan kepada apa yang nenek-nenek moyang mereka ajarkan dahulu, tinggalkan. Yaitu peribadatan kepada patung-patung ataupun yang semisalnya. Itu yang menjadikan mereka memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena artinya kalau mereka mengikuti Nabi, semua peribadatan yang mereka lakukan selama ini mereka harus tinggalkan. Itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ay bainal muwahhidin wal musyrikin, yaitu permusuhan antara orang-orang yang ahli tauhid dan orang-orang yang apa? Ahli syirik. Bainal mu'minin wal kuffar, antara orang-orang yang mukmin dan orang-orang kafir. Fa innahu yajibu 'alal mu'minin an yu'adu al-kuffar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, maka wajib bagi kita semuanya untuk memusuhi orang-orang kafir. Ya, ini sebuah kewajiban bagi kita. Enggak boleh kita membangun al-wala dan bara kepada mereka. Enggak boleh kita berkasih sayang kepada mereka. Wajib kita bermusuhan kepada mereka. Karena mereka juga musuh kita, Pak. Ya. Enggak mungkin kita mencintai mereka padahal mereka memusuhi kita semua. Mana dalilnya kok mereka memusuhi kita? Ada yang hafal dalilnya, Pak? Bahwasanya orang-orang kafir juga memusuhi kita. Meskipun mereka mengungkapkan di mimbar-mimbar persatuan agama dan yang semisalnya. Apa dalilnya? Yang di belakang? Yang di belakang, Bapak di depan. Yang di belakang. Jangan nggak tidur. Ya, yang di belakang apa? Dalilnya, Pak? Nanti hadiahnya air mineral. Ya, ini depan ini. Yang di belakang dulu ya, Pak ya. Yang di tengah? Al-Baqarah 128, baca bunyinya. Ya, yang tengah, apa bunyinya, Pak? Yang di depan, Pak. Bapak, bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya itu, ya ada artinya. Artinya orang-orang kafir itu tidak akan senang dengan umat Islam sampai kita mengikuti ajaran mereka. Ada yang lain? Tahu? Apa dalilnya, Pak? Walan tarda angkal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir yang lainnya secara umum sampai apa? Sampai kita mengikuti agama mereka. Mereka tidak akan pernah ridha. Ini artinya apa? Terjadinya permusuhan. Ya, enggak mungkin kita bisa menyatu. Kalau menyatu dalam satu forum mungkin, karena dalam keadaan aman. Akan tapi dalam iman dan syirik, iman dan tauhid tidak mungkin bersatu di dalam satu diri seseorang. Maka ini juga sama, kita juga membenci mereka. Artinya kita membenci di sini adalah apa? Membenci perbuatan mereka. Ya, kalau kita ketemu sama orang kafir, ya nggak boleh berantem juga. Ya, kita benci perbuatan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tajuzu mahabbatul kuffar hatta walau kanu aqraban nas. Maka tidak boleh, kata Syekh, tidak boleh mencintai orang-orang kafir meskipun orang-orang terdekat kita, meskipun dia adalah keluarga kita dari segi nasab atau dari segi perkawinan. Mungkin ada yang masih mertuanya masih kafir, gak boleh kita mencintai mereka.
masih saudaranya masih non muslim, masih kafir, maka tidak boleh kita mencintai mereka. Dan inilah dulu yang pengen ditunjukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika peperangan yang pertama. Apa peperangan yang pertama, Pak? Dalam Islam yang besar, perang Ahzab, perang Badar. Nah, ya, perang Badar. Pada saat itu ada banyak tawanan yang ditawan oleh Nabi kita SAW dan para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, ini kira-kira hukumannya apa ini? Orang-orang tawanan ini. Kemudian Umar mengusulkan, apa hukumannya? Dibunuh aja ya Rasulullah. Tapi yang membunuhnya bukan sembarangan orang, yang membunuh adalah keluarga dia. Misalkan Ali bin Abi Thalib punya saudara yang ditawan, dibunuh oleh Ali. Sahabat yang punya tawanan orang-orang kafir dibunuh oleh saudaranya sendiri. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya dipisah antara muslim dan kafir meskipun itu saudaranya. Itu usulan dari siapa? Umar bin Khattab. Tapi Nabi kita SAW enggak menerima usulan tersebut. Menerima usulan siapa? Abu Bakar ataupun yang lainnya, yaitu membayar tebusan. Akan tapi turunlah ayat menegur Nabi SAW pada saat itu. Bahwasanya yang benar adalah ucapan siapa? Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yakni yang artinya secara makna enggak pantas bagi Nabi itu memiliki apa? Memiliki tawanan-tawanan. Sampai nanti kalau sudah kuat baru boleh memiliki apa? Tawanan. Menunjukkan apa? Muslim dan kafir itu adalah ada pemisah. Enggak boleh ada apa? Enggak boleh menjadi satu dalam satu kesatuan. Kalau muslim ya muslim, kafir ya apa? Kafir. Dan harus memusuhi mereka dan tidak boleh kita berkasih sayang kepada mereka dengan kecintaan. Kalau tolong menolong dalam urusan dunia, dalam perdagangan, maka ini tidak masuk ke dalam bab ini. Boleh, silahkan mau belanja kepada orang kafir, mau belanja kepada orang fasik ataupun yang semisalnya. Akan tapi sebagaimana yang dinasihatkan oleh sebagian orang juga, kalau bisa mah belanjanya sama Pak Haji aja gitu. Itu beda urusan. Tapi secara hukum maka tidak masalah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22, Allah katakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yuwadduna man haddallahi wa rasulah. Mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak ada orang-orang mukmin beriman kepada Allah atau beriman kepada hari akhir itu berkasih sayang kepada penentang Allah. Siapa penentang Allah? Itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, enggak mau beribadah kepada Allah, bahkan mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, meskipun mereka itu bapak-bapak mereka ataupun anak-anak mereka, wa ikhwanahum aw ashiratahum, saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Mereka itulah orang-orang beriman yang diberikan, yang ditancapkan keimanan di dalam hati-hati mereka dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah, ya, kita tidak boleh apa? Mencintai orang-orang kafir meskipun keluarga. Sekali lagi, mencintai berbeda dengan apa? Bermuamalah, ya. Terus kita bermuamalah kepada mereka. Apalagi itu keluarga kita, apalagi itu saudara kita. Tunjukkan akhlak yang bagus agar dengan harapan apa? Mendapatkan hidayah dengan akhlak kita semuanya. Fala budda minal wala'i lillahi walir rasul walir rasulihi walil mu'minin. Maka wajib bagi kita untuk berwala. Apa artinya wala? Loyal, loyalitas, peduli dan yang semisalnya. Loyal kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Wal bara minal kufri wal kafirin wasyirki wal musyrikin. Al bara artinya apa? Lawan dari al wala. Apa artinya al bara? Berlepas diri
ya, memusuhi orang-orang atau perbuatan kekufuran dan orang-orang kafir, baik perbuatannya maupun orangnya. Tidak boleh kita berwala, wajib kita barok, berlepas diri. Begitu pula kepada perbuatan kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ya. Jadi dua-duanya, meskipun perbuatannya, misalkan ada orang sedang melakukan kekufuran, tidak boleh kita mendekat ke sana. Nggak boleh kita bantu masangin tenda. Misalkan, ini mau ngapain ini? Mau ada acara kekufuran, nggak boleh ngasih pinjam tikar. Ya. Ngasih pinjam apa lagi? Misalkan kursi ataupun yang semisal. Ini sama saja bertawun adalah apa? Adalah itsmi wal udwan, bertolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan tidak ada dosa yang paling besar selain dosa kesyirikan dan kekufuran. Ya, lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, "Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Kami atau kita kufur kepada kalian dan telah nyata permusuhan antara kami dan kalian, dan telah nyata kebencian di permusuhan dan apa? Kebencian sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman kepada Allah saja, sampai kalian meninggalkan kesyirikan kalian, sampai kalian meninggalkan kekufuran kalian, sampai kalian kembali kepada ajaran apa? Ajaran agama Islam. Baru kita bisa apa? Bisa bersatu, baru kita bisa saling berkasih sayang ataupun yang semisalnya. Hadihi millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah agamanya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, meskipun bapaknya Azar adalah pencipta Tuhan. Ya, Azar itu pencipta Tuhan, Pak. Bikin patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Tetap berlepas diri Nabi Ibrahim, meskipun itu adalah keluarga terdekat dia, bahkan yaitu bapak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ammal ladina yunaduna al-an bil muhawarah bainal adyan. Dan ini akan disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, yang masih terjadi sampai sekarang, yaitu orang-orang yang pengen menyatukan agama. Wal mufahamah bainal adyan, saling memahami antara satu agama dan agama yang lain. Wa annaha kulluha adyan samawiyah, semua agama kata mereka adalah agama samawi, semuanya benar. Ya, semua agama benar yang ada di muka bumi ini, Yahudi benar, Nasrani benar, ataupun agama-agama yang lain benar. Sehingga kita sering mendengar ya, banyak sekali orang-orang yang apa? Yang bermudah-mudahan kepada apa? Salam pramuka. Bukan salam pramuka. Jadi salamnya itu lintas agama. Ya. Semua disalamin, sampai agama-agama di luar sana disalamin semua. Ya, padahal itu adalah ciri khas mereka. Islam salamnya adalah satu, assalamualaikum. Adapun yang lainnya maka itu bukan salam-salam yang bersumber dari agama kita semuanya. Ini tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk biar dianggap semua agama itu sama saja. Agama ini pasti benar. Kalau dia benar, dia masuk surga. Kalau dia benar, dia maka selamat. Apa tujuannya diutus para rasul? Apa diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dahulu budaya mereka sangat bagus, Pak. Orang-orang Arab itu diantara budayanya adalah mudah bersedekah. Ya, semua jamaah haji itu dibiayai oleh mereka gratis. Dari dulu itu, Pak, bukan hanya sekarang. Ya, makanan melimpah dahulu. Tapi itu tidak membuat mereka apa? Tetap dimusuhi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tetap diperangi. Karena apa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal ba'duhum yatajarra wa yaqul, bahkan sebagian di antara mereka mengatakan la takfurul yahuda wan nasara, jangan engkau mengkafiri Yahudi dan Nasrani. Yang mereka itu muslim,
mereka itu benar. Ada yang mengatakan demikian, Pak, jangan kafirkan Yahudi dan Nasrani. Bahkan sebagian di antara mereka mengatakan apa? Enggak boleh mengucapkan kafir. Yang benar non muslim aja. Nah, mulai ingin menyamarkan kekufuran itu adalah kufur. Menyamarkan musyrik itu adalah kesyirikan. Dengan apa? Dengan memperhalus bahasa. Biasa di antara kebiasaan orang-orang yang ingin melegalitas sebuah kemaksiatan, biasanya apa? Menyamarkan namanya. Kalau kita kenal dahulu yang namanya perzinahan ya zina, tapi sekarang diganti dengan apa? Mungkin PSK, pekerja seks komersial. Itu kan mulai apa? Mulai memperhalus bahasanya. Kafir seolah momok yang sangat luar biasa diganti dengan apa? Non muslim. Ini adalah sebuah bahasa yang ingin mencoba mengurangi sisi kufuran mereka atau sisi kesesatan orang-orang kafir. Fahada khilaf ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisihi apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Wa khilaf ma ja'a bihi Al-Qur'an, dan menyelisihi apa-apa yang datang dari Al-Qur'an. Wa khilafu millati Ibrahim allati amarna bittiba'iha, dan menyelisihi apa-apa atau menyelisih agamanya Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata atau di antara syariat Nabi Ibrahim adalah apa? Adanya permusuhan, adanya berlepas diri barok dari orang-orang kafir dan perbuatan kekufuran tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai aulia, sebagai wali, sebagai pemimpin. Emang nggak boleh Pak Ustadz? Nanti bapak kita nyalon nggak boleh dipilih, atau keluarga kita nggak boleh dipilih dan sebagainya. Ada syaratnya. Inistahabbul kufra. Kalau mereka lebih mementingkan apa? Kekufuran. Nah, ini maksudnya kalau bukan keluarga secara umum, alal iman, lebih mementingkan kekufuran dibandingkan keimanan. Lebih nggak mau beriman dia. Dia masih mau tetap di atas kekufurannya. Jangan jadikan mereka menjadi apa? Menjadi pemimpin. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Maka siapa saja yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, orang-orang kafir, ya, siapa-siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, orang-orang kafir itu, fa ulaika humuz zalimun. Mereka itu orang-orang yang zalim. Orang-orang yang pengen ridho dipimpin oleh orang-orang kafir, maka inilah orang-orang yang zalim. Ya. Inilah orang-orang yang apa? Yang zalim, meskipun itu keluarga kita semuanya. Enggak boleh seorang kafir ataupun seorang yang bukan agama Islam memimpin orang muslim. Ya. Baik. Wa haula yaqulun, dan mereka juga mengatakan, siapa mereka yang dimaksud di sini? Yaitu orang-orang yang pengen menyamakan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Mereka mengatakan al-Yahud wan Nasara ahlul kitab wa ahlul iman. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini adalah ahli kitab dan juga ahlinya iman. Maksudnya dia tetap beriman, dia benar dia. Yahudi itu benar, Nasrani itu benar. Jangan dikafirkan. Wa kulluha adyan min indillah. Semuanya agama itu adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Natafaham fima bainana wa nata'awun. Kita harus saling memahami di antara kita, dan kita harus saling tolong menolong di dalam beragama dengan orang-orang apa? Dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wala takfurunal yahud wan nasara, dan jangan kalian mengkufuri orang-orang Yahudi dan Nasrani.
mereka itu benar. Itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga punya kitab, mereka juga punya apa? Punya syariat, mereka juga punya nabi. Luar biasa. Ya. Kalau kita dengarkan ucapan-ucapan mereka, seolah-olah adalah apa? Kebenaran. Dan ucapan yang mereka ucapkan itu adalah benar. Dahulu Yahudi dan Nasrani adalah dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga punya kitab, mereka juga punya nabi. Tapi itu sebelum datangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah datang, diutus, maka semua agama yang datang sebelum beliau semuanya dihapus oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang benar itu yang ditetapkan sebagaimana kalau ada nasnya, kalau yang salah maka dihapus oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada Nabi Musa hidup pada saat itu, sebagaimana hadis yang sahih, kalau seandainya hari ini Musa hidup, kata Nabi, wajib dia ikutin aku. Wajib apa? Wajib ngikutin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di akhir zaman para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa akan turun. Ya, Nabi Isa alaihissalam akan turun, tapi bukan sebagai nabi, pengikut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah siapa? Nabinya orang-orang Nasrani. Ya, akan tapi tidak pernah mengajarkan kesyirikan. Sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun yang mendengar aku dari umat ini, Yahudi kan atau Nasrani, Yahudi wala Nasrani, summa yamut, kemudian dia mati, orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia dengar dakwah ini, dia tahu bahwa Islam itu sudah datang, tapi dia enggak mau beriman dan mati di atas keyakinan tersebut. Mati enggak mau beriman kepada risalah Nabi, illa kana min ashabin nar. Semuanya itu pasti masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Ya, semuanya yang datang setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semua agama-agama terdahulu dihapuskan. Sebagai penyempurna risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penyempurna syariat-syariat zaman dahulu, yang benar ditetapkan, yang salah dihapus dan diganti oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasma' ahadan al-khuruj an millatihi. Dan setelah diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariatnya, syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik yang sebelumnya beragama Yahudi mungkin, atau beragama Nasrani, ataupun agama-agama yang lainnya. Hatta innahu qala alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan ucapan yang sangat tegas. Beliau mengatakan, wallah, demi Allah, lau kana akhi Musa hayyan, kalau seandainya saudaraku Nabi Musa hidup sekarang, ma wasi'ahu illa tibai, enggak ada pilihan lain kecuali mengikuti aku. Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah di antara nabi yang terbaik, yang banyak umatnya. Akan tapi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya hidup sekarang, enggak ada pilihan lain kecuali apa? Kecuali mengikuti syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fihi dinun sahih. Maka setelah diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama yang benar ghairu dinil Islam, selain agama Islam. Ya, semua agama yang ada setelah diutusnya Nabi semuanya adalah agama yang apa? Agama yang keliru.
Semuanya adalah agama yang, bahkan kata Syekh, wa ma siwahu fa huwa batilun aw mansuh. Semua agama selain agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang batil dan terhapus. Ya, apapun bentuknya. Meskipun dia mengatakan apa? Oh, saya punya kitab, ini kitab saya dulu turun di zaman Nabi saya dan seterusnya, akan tapi itulah konsekuensi dari diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Artinya kalau sudah penutup terakhir berarti dia menyeluruh kepada seluruh umat. Ya. Enggak ada lagi pilihan lain kecuali mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima agama tersebut. Dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, termasuk orang-orang yang merugi, akan masuk ke dalam neraka. Ya, orang-orang yang tahu dan dengar masih hidup pada zaman agama Islam, enggak mau ikut, maka dia termasuk apa? Termasuk penghuni neraka. Fahadihi da'watun batilah. Dan ini adalah dakwah atau seruan yang batil. Yang tadi kita ucapkan bahwasanya semua agama sama. Semua agama benar. Semua agama menjurus kepada apa? Menjurus kepada surga. Semuanya baik. Ya, enggak ada yang buruk. Ini adalah seruan yang batil. Kata Syekh, ini sama saja menggabungkan antara iman dan kufur, antara syirik dan tauhid, menggabungkan antara a'da'ullah wa awliya Allah, menggabungkan antara musuh Allah dan antara wali-walinya Allah. Ya, ini sama saja orang-orang yang menggabungkan antara semua agama sama, atau menyerukan bahkan di mimbar-mimbar ataupun di segala macam cara mengatakan bahwa semua agama sama. Ini sama saja menggabungkan, menyamakan antara musyrik dan muwahhid, antara wali-walinya Allah dan wali-walinya apa? Syaitan atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Summa qala Syekh rahimahullah ta'ala, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang terakhir, beliau mengatakan wa li ajliha syuri'al jihad, dan oleh karena tauhid dan syirik ini disyariatkan jihad. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qataluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah dan semua agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah untuk apa? Untuk berjihad, untuk memerangi orang-orang musyrik, untuk memerangi orang-orang yang enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan, fal wajibu alaina nahul kuffar thalatha. Adapun sikap kita kepada orang-orang kafir itu ada 3. Jadi maksudnya enggak semuanya nanti diperangi, nanti akan kita sebutkan. Jadi bisa dicatat bagaimana sikap kita yang benar kepada orang-orang kafir. Itu ada 3. Yang pertama adalah adawatuhum. Wajib kita memusuhi mereka. Wajib kepada kita untuk apa? Memusuhi mereka. Li'annahum a'da'ullahi subhanahu wa ta'ala, wa li'annahum a'da'un lillahi subhanahu wa ta'ala wa a'da'un li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus membenci mereka? Karena mereka adalah musuh Allah dan musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara konsekuensi keimanan adalah wajib mencintai apa yang dicintai oleh Rasul dan wajib membenci apa yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya musuh-musuh Allah enggak boleh kita cintai. Sebaliknya,
Orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, nggak boleh juga kita apa? Nggak boleh kita benci. Ya, jangan sampai kita berwala kepada orang-orang kafir, namun barok kepada sesama muslim. Kepada orang-orang kafir saling rangkul-rangkulan, saling apa? Saling cupika-cupiki. Akan tapi kepada sesama muslim dimusuhi. Ini adalah sifatnya orang-orang apa? Orang-orang yang bukan dari Islam. Sifatnya orang-orang munafik dahulu seperti itu. Ya, jadi apa? Wajib kita membenci mereka, memusuhi mereka karena apa? Karena mereka adalah musuh Allah dan musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sikap kita kepada orang-orang kafir adalah da'watuhum ilal iman wattiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengajak mereka untuk beriman dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Ya. Walaupun kita memusuhi mereka, nggak boleh kita juga berlepas mereka agar mereka apa? Tidak beriman. Terutama keluarga kita sekali lagi. Keluarga ada yang non muslim, mungkin ada yang masih belum beriman, maka dakwah ini karena keutamanya sangat luar biasa. Baiknya ketiga. Ini menjadi poin kepada di dalam pembahasannya. Yang ketiga adalah jihaduhum idza du'u ila Islam wa abaw. Memerangi mereka apabila mereka diajak kepada Islam, akan tapi mereka enggak mau. Ya, akan tapi mereka apa? Mereka enggak mau. Fal wajibu jihaduhum wa qitalhum. Maka wajib bagi kita, bagi orang-orang yang diajak kepada Islam kemudian mereka enggak mau, wajib untuk diperangi. Ya, wajib untuk apa? Diperangi. Namun para jamaah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan semacam ini enggak bisa ditangkap secara zahirnya saja. Maksudnya secara kalau kamu masuk Islam enggak? Kalau enggak saya bunuh. Enggak. Itu dahulu pada zaman Nabi kita SAW dikasih 3 pilihan. Ya, tidak langsung misalkan diperangi oleh Nabi. Bahkan sebelum diperangi dahulu disurati dulu oleh Nabi kita SAW. 3 pilihan. Jadi setelah disurati, kemudian ketemu antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, tetap didakwahi dulu. Mau masuk Islam enggak? Kalau masuk Islam aman, darahnya enggak ditumpahkan, hartanya enggak diambil. Atau bayar jizyah. Kalau nggak mau masuk Islam, nggak mau perang juga, ya udah bayar pajak. Ya, bayar pajak sebagai apa? Sebagai bentuk kita tunduk kepada Islam. Nggak mau dua-duanya baru apa? Baru perang. Artinya perang itu adalah apa? Solusi terakhir dahulu yang diberikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sebagai saja Muslim itu adalah suka memerangi orang dan yang semisalnya, maka ini tidak benar. Ya, orang yang tidak memerangi secara kamu emang zamannya seperti itu. Ya, zamannya adalah zaman perang. Kalau sekarang zamannya adalah zaman damai, maka tidak boleh juga kita cepat-cepat untuk memerangi atau membunuh orang lain. Kemudian sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa perangilah mereka agar tidak terjadi apa? Terjadi fitnah di muka bumi ini. Fal marhalatul akhirah ma'ahum al-qital. Yang konsekuensi yang terakhir bersama orang-orang kafir adalah apa? Perang. Tadi yang pertama adalah apa? Membenci mereka. Yang kedua adalah apa? Mendakwahi mereka. Yang ketiga adalah kalau nggak mau didakwahi, kemudian nggak mau bayar jizyah sama dahulu, kemudian nggak mau masuk Islam, maka dia apa? Diperangi. Idza kana al-muslimun yutiquna al-qital. Kalau orang-orang muslim itu mampu untuk perang. Coba. Ya, misalkan sebagian ada kelompok muslim mau memerangi negara-negara yang masih kafir misalkan, padahal dia nggak mampu. Maka ini sama saja apa? Sama saja ingin merusak kemudaratan atau kemungkaran dengan melahirkan apa? Kemudaratan yang lebih besar. Dipertimbangkan. Kalau mampu ya perangi, kalau nggak mampu ya
sabar saja, didakwahi dulu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhi atau perangi orang-orang musyrik itu dimanapun kalian temukan. Ya, dimanapun kalian kalian temukan. Karena yang namanya kemusyrikan atau kesyirikan ini adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak dijadikan Yang banyak dijadikan sebagai dalil ya, bahwasanya orang-orang musyrik boleh dibunuh secara zahirnya seperti itu. Maka banyak terjadi terorisme. Ini di antara sumber-sumber terorisme juga salah dalam memahami ucapan para ulama. Ya, jadi jelaslah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan dimanapun kalian temukan orang musyrik bunuh. Ya, padahal dia nggak tahu di sana ada perjanjian damai antara dengan dia membayar visa itu, misalkan masuk ke Indonesia, bayar visa masuk ke dalam agama Islam, di situ dia sudah mendapatkan keamanan. Yang kata Nabi kita SAW, man qatala zimmiyan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir zimmi, ya, orang-orang kafir itu ada 3 kalau nggak salah macamnya. Yang boleh dibunuh adalah kafir harbi saja, kafir yang memerangi orang muslim. Selainnya seperti zimmi atau muahad yang punya perjanjian damai atau punya jaminan keamanan, kata Nabi kita SAW, dia nggak akan pernah mencium bau surga. Ya, jadi nggak gampang juga di dalam nggak semua orang kafir itu harus kita musnahkan sekarang. Ya, kalau masih masa-masa perang maka kita jangan mundur gitu. Ya, kalau sudah masanya perang ya maju. Dulu para sahabat sangat semangat untuk berperang karena ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu para jamaah yang bakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhil ayat, kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, hadhil ayatu fiha bayanul hikmati minal jihadi fil Islam. Ayat yang mulai ini adalah ayat yang menunjukkan hikmah atau tujuan dari jihad di dalam Islam. Apa itu tujuannya? Wa annaha izalatus syirki, yaitu menghilangkan kesyirikan. Ini tujuan jihad. Ya, tujuan jihad dalam Islam yang pertama adalah menghilangkan kesyirikan. Hatta la takuna fitnah, agar tidak terjadi fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di dalam ayat yang tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qataluhum hatta la takuna fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah asyirku atau kesyirikan. Sebagaimana juga dalam ayat yang sering kita sebutkan atau sering mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian ngomong seperti al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk atau lebih kejam daripada pembunuhan. Sering nggak ngomong, kamu fitnah saya ya. Fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Padahal yang dimaksud dengan fitnah di situ adalah asyirk. Sama seperti dalam ayat ini, al-fitnah adalah asyirku. Ini adalah tujuan diberlakukan jihad. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka agar tidak terjadi kesyirikan. Artinya menghilangkan kesyirikan ini adalah di antara tujuan disyariatkannya jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai hatta la yujadu syirk. Maksudnya adalah agar tidak terjadi kesyirikan, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada huwal maqsud minal jihad. Ini yang dimaksud atau tujuan disyariatkannya jihad. Laisal maqsud minal jihad tawassus sawta wal istila' 'alal mamalik. Bukan maksudnya jihad itu untuk memperluas kekuasaan atau menguasai kerajaan orang. Jadi jihad sekali lagi kata Syekh bukan untuk memperluas kekuasaan
dan bukan untuk apa? Menguasai kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu. Karena kenyataannya Nabi kita SAW, kalau ada raja didakwahi kemudian dia beriman, diberikan silakan mengatur apa? Negaranya sendiri. Bukan diambil alih oleh Nabi kita SAW. Semuanya didakwahi demikian. Ya, kalau mau beriman silakan urus negaranya sendiri. Ya, kalau nggak mau, ya tadi pilihannya ada 3 tadi. Kalau nggak mau beriman, bayar pajak. Bayar pajak juga sama. Ya, bayar pajak juga diurus apa? Negaranya sendiri. Nanti bayar pajak. Yang ketiga apa? Ya perang. Pilihan ketiga atau pilihan yang terakhir adalah perang. Atau bukan juga untuk apa? Agar terjadi kegaduhan di masyarakat, agar terjadi huru-hara, bukan. Itu bukan maksud dari apa? Dari jihad. Al-maksud, yang dimaksud dengan jihad adalah i'la'u kalimatillahi azza wa jalla, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa izalatu syirki minal ardi, dan menghilangkan kesyirikan dari apa? Dari muka bumi ini. Dimaksud dengan apa? Atau yang disyariatkan jihad demikian. Syariat jihad untuk dari yang pertama adalah menghilangkan kesyirikan, yang kedua adalah apa? Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperluas daerah, bukan untuk menguasai daerah lain atau daerah-daerah yang ada kalau dia masih melakukan kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Wa kadzalika laisa al-maqsud min al-jihad fil Islam ad-difa'. Perhatikan di sini kata Syekh penggalan yang terakhir. Dan juga bukan yang dimaksud jihad adalah untuk ad-difa', bertahan, atau kalau diserang kemudian ada orang bertahan. Bukan itu yang dimaksud dengan jihad. Kama yaqulu ba'dul kutab al-Makhzulin, ba'dul katib al-Makhzulin, sebagaimana disebutkan oleh sebagian penulis. Ini beliau akan menyebutkan ucapan sebagian penulis. Sebagian penulis ada yang mengatakan, oh jihad itu adalah apa? Kalau zaman sekarang untuk bertahan aja, nggak boleh menyerang. Ya, kalau menyerang berarti bukan jihad. Ya, bertahan saja. Ini bukan bukan maksud jihad tersebut. Yaqulun, mereka mengatakan, ya mereka orang-orang penulis itu mengatakan, innal Islam la ya'mur bi qitalil kuffar. Islam itu enggak pernah merintahin untuk apa? Memerangi orang kafir. Li'annahu wahsyiyah. Karena itu adalah perbuatan tercela, perbuatan yang keji. Perhatikan ini ucapan, bukan ucapan Syekh. Lakin al-qital alladhi fil Islam min ajli difa'. Akan tapi yang dimaksud dengan perang di dalam Islam ini hanya untuk membela diri. Yakni idza tadu alaina nahnu nuqatiluhum. Kalau kita diperangi baru kita membela diri. Ya. Li saddil udwan faqat, untuk bela diri sendiri. Saya ulangi. Ya, mereka mengatakan bahwa jihad itu adalah hanya untuk apa? Bela diri saja. Kalau kita diperangi, bukan menyerang, itu maksudnya. Ya, jihad itu bukan apa? Bukan menyerang, tapi hanya bela diri saja. Sebagaimana di dalam apa? Perang Khandaq misalkan, sebagai contoh konkretnya. Kemudian kata Syekh apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtul musyrikin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perangilah orang-orang musyrik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang kedua, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Dan perangilah mereka agar tidak terjadi fitnah atau kesyirikan. Al-maqsud, kemudian kata Syekh, al-maqsud bil qital fil Islam, yang dimaksud dengan
perang dalam Islam yang benar adalah nasrud dakwah. Untuk apa? Untuk menyebarkan apa? Menyebarkan dakwah. Wa nasruddin, menyebarkan agama. Wa izalatus syirk, untuk apa? Menghilangkan kesyirikan. Ini tujuan apa? Tujuan disyariatkan jihad. Berarti boleh apa? Boleh menyerang maksudnya. Sebagaimana dia prakteknya para nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka apa? Mereka memahami ayat-ayat tentang jihad yang menyerang. Ya, banyak sekali negara-negara diserang dan ditaklukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Begitu pula pada khulafa setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal maqsud minhu. Ini yang dimaksud dengan jihad, yang dimaksud dengan qital, yang dimaksud dengan perang. Tadi ada 3. Yang pertama apa? Apa Pak? Yang pertama tadi yang disebutkan oleh Syekh barusan. Yang pertama adalah nasrud dakwah, menyebarkan agama. Kemudian nasruddin, menyebarkan agama. Ini mirip, ini dakwah sama agama. Kemudian yang ketiga adalah apa? Izalatus syirk, menghilangkan kesyirikan. Ini tujuannya. Baik diserang ataupun menyerang sama saja. Itu juga namanya jihad, itu juga namanya perang yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Kemudian beliau tutup, Syekh hafizahullah taala mengatakan fal qital, maka kesimpulannya adalah perang di dalam agama Islam itu ada 2 jenis. Perang di dalam Islam itu ada dua jenis. Dan kedua-duanya dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-naw'ul awwal, perkara yang pertama, jenis yang pertama, qitalu difa'in 'inda ajzil muslimin, perang dalam rangka bertahan atau melawan, cuman bertahan aja, enggak menyerang. Ini kapan terjadi? Yaitu ketika kaum muslimin lemah, ketika kaum muslimin kekuatannya sedikit. Sebagaimana dalam perang Ahzab atau perang Khandaq yang terkenal, para sahabat kurang lebih itu ada berapa orang, Pak? Ada yang tahu, Pak? Ada berapa orang? Pasukan kaum muslimin kurang lebih 2 apa, Pak? 2.000 orang kurang lebih. Pasukan musyrikin bersama para sekutunya berapa? 10.000. Kan secara akal kayaknya nggak mungkin mau dihantam semua juga habis gitu. Maka dipilih untuk apa? Bertahan, dibuatlah bareng. Itu yang pertama. Perang ini juga disebut perang, meskipun pada saat itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu tidak terjadi peperangan. Cuman beberapa pertandingan, maksudnya bukan pertandingan, beberapa pertarungan saja ya yang terjadi. Di antaranya Ali bin Abi Thalib membunuh Abdullah bin Wud, kalau nggak salah namanya, orang yang hebat juga. Kemudian saling panah-panahan dari jauh saja, tapi tetap disebut apa? Tetap disebut perang, meskipun tidak terjadi apa? Peperangan. Dan yang meninggal pada saat itu termasuk mati syahid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-naw' ats-tsani, perkara yang kedua adalah qitalu talab, perang untuk apa? Meminta untuk apa? Meminta untuk beriman. Kalau nggak beriman maka bayar pajak. Kemudian kalau nggak mau dua-duanya maka perang. Kapan terjadi ini? Inda quwwatil muslimin wa qudratihim alaihi, yaitu ketika kaum muslimin kuat, ketika kaum muslimin mampu untuk melakukannya, ya, sehingga ketika kaum muslimin kuat pada tahun 8 Hijriah itu diperangi ditaklukkan Makkah. Muslimin kuat, perang melawan bangsa Romawi, bangsa Persia. Kekuatan ini tidak terlihat dari jumlah. Kalau dilihat dari jumlah,
sangat sedikit kaum muslimin, akan tapi mampu menaklukkan orang-orang atau negara-negara adidaya pada saat itu yang sudah berkuasa puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Padahal umur Islam pada saat itu baru berapa tahun saja, baru 8 atau 12, tapi negaranya baru sekitar 8 atau 9 tahun saja. Tapi mampu mengalahkan negara-negara adidaya yang apa? Yang sudah banyak alat perang dan yang lain sebagainya, akan tapi tujuannya benar-benar tujuan jihad yang benar. Tujuannya untuk i'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah dan apa? Dan menghilangkan kesyirikan di muka bumi ini. Ini para jamaah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu bagian yang terakhir dari masalah jahiliyah yang pertama dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan juga yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Kesimpulannya tadi yang kita sebutkan, di antara tujuan jihad, disyariatkan jihad adalah untuk apa? Untuk meninggikan kalimat Allah dan menghilangkan kesyirikan. Di antara meninggikan kalimat Allah adalah apa? Menyebarkan agama dan menyebarkan dakwah. Kemudian yang kedua adalah apa? Menghilangkan kesyirikan. Dan ini yang harus kita perhatikan. Dan juga tadi kesimpulannya juga yang diantaranya adalah kewajiban kita atau sikap kita kepada orang-orang kafir itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Memusuhi mereka karena mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, mengajak atau mendakwahi mereka untuk beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Berjihad atau memerangi mereka. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah maka itu murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu anak pribadi. Allah Subhanahu wa taala terhapuskan dari segala macam kekurangan. Baik, itu saja ya Pak ya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allah taala alam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.